Johann Zarco datang ke Honda dengan harapan setidaknya bisa finish di jajaran top 10 dunia. Namun harapan itu kini tinggal harapan. Honda rupanya tak menunjukkan peningkatan yang masif. Perkembangan Honda terbilang paling lambat dan sampai saat ini mereka belum memiliki motor yang kompetitif. Karena itu, Zarco yang awalnya memiliki target masuk top 10 pun kini tak memiliki tujuan apapun saat membalap. Mereka kini hanya mencoba bereksperimen setelah sadar bahwa meraih podium sudah bukan target yang realistis. Meski begitu, masih ada harapan untuk tampil lebih baik di musim depan. Zarco juga mengakui bahwa Honda yang sebelumnya bisa bersaing dengan Yamaha pun kini sudah tertinggal dari sesama pabrikan asal Jepang itu. Karena itu, Honda kini harus terus bekerja keras agar bisa kembali bangkit dan tampil kompetitif. Seperti kata Zarco, Honda memang harus segera berbenah karena para pembalapnya kerap kali finish di baris belakang. Luca Marini bahkan sempat mengalami masalah pada mesinnya di rangkaian MotoGP Belanda pekan lalu. Di sela MotoGP Belanda di sirkuit Assen akhir pekan lalu, Yamaha resmi teken kontrak 7 musim dengan Prima Pramac Racing yang akan menjadi tim satelit baru mereka. Bergabungnya Pramac diharapkan membantu Yamaha bangkit dari keterpurukan usai tak punya tim satelit sejak 2023. Dalam kesepakatan itu, Yamaha dan Pramac juga akan berkolaborasi membentuk tim Moto2 pada masa depan. Dan proyek ini nantinya berpotensi menggantikan program junior Yamaha VR46 Master Camp Team. Skuad yang berkolaborasi dengan VR46 Rider Academy sejak 2022. Soal merekrut pembalap muda di MotoGP, sudah 3 tahun ini Yamaha kerap dikaitkan dengan nama Lopez. Harvey tak memungkiri Lopez selalu ada di dalam radar pihaknya, apalagi untuk tim satelit Yamaha. Sampai kini pun mereka masih terus memantau performa Lopez. Di lain sisi, Harvey juga mengonfirmasi bahwa skuadnya sedang menggodok kontrak baru untuk Alex Rins. Ia pun yakin kesepakatan akan diraih kedua belah pihak. Meski Rins baru saja mengalami cedera pergelangan tangan dan kaki akibat kecelakaan hebat di Assen. Proyek skuad satelit Pramac Yamaha dikabarkan lebih fokus menggait rider berpengalaman setidaknya untuk 1 tahun pertama. Adapun 4 nama yang masuk dalam daftar mereka yakni Andrea Iannone, Jack Miller, Miguel Oliveira, dan Fabio Di Giannantonio. Pembalap asal Turki tersebut ngotot ingin ke MotoGP demi menaikkan level karirnya di dunia balap motor. Saat ini sudah ada beberapa tim yang sudah menjalin diskusi dan negosiasi untuk membawa juara World SBK ini ke MotoGP. Razgatlioglu mengungkap bahwa peluangnya balapan ke MotoGP musim depan akan jelas dalam 2 pekan ke depan. Apakah bisa membalap di MotoGP tahun depan atau di 2026? Selain dengan tim yang mungkin merekrutnya ke MotoGP, Razgatlioglu juga terus menjalin komunikasi dengan BMW Motorrad. Masih belum jelas tim mana yang berminat memakai jasa pembalap berusia 27 tahun tersebut. Namun, Pramac dan VR46 menyangkal bahwa timnya berminat dengan murid legenda balap Turki Kenan Sofuoglu tersebut. Tim VR46 tidak menutupi intensi mereka untuk mengakomodasi Franco Morbidelli setelah Pramac dipastikan berpisah dengan Ducati mulai musim depan. Mendapatkan Morbidelli di garasi tim The Doctor sama saja menjaga visi dan misi tim mereka untuk mengorbitkan para pembalap jebolan VR46 Rider Academy. Morbidelli segera mengatakan tidak dengan opsi bertahan di Pramac setelah tim tersebut dikaitkan dengan Yamaha, pabrikan yang pernah diperkuatnya. Manajer tim VR46 Pablo Nieto pun belak-belakan dalam mengungkapkan ketertarikannya untuk menggait pembalap berdarah Brasil Italia itu. Morbidelli menjadi pengganti yang tepat bagi Marco Bezzecchi, pembalap VR46 Rider Academy lainnya yang akan hijrah dari tim VR46 ke Aprilia pada musim depan. Rencana VR46 tak cuma mendapatkan Morbidelli dalam genggaman. Tim asal Tavullia Italia itu juga menginginkan jatah 1 motor pabrikan Ducati yang sampai sekarang belum diputuskan akan berlabuh ke VR46 atau Gresini. VR46 sangat gencar ingin mendapatkan 1 jatah motor spesifikasi terbaru itu untuk ada di pedok mereka sebagaimana pada musim 2022. Sebelumnya, Ducati sudah memastikan bahwa setelah perginya Pramac setelah kemitraan selama 20 tahun, jatah motor pabrikan di tim satelit akan dikurangi.
Hanya akan ada 3 motor pabrikan dan 3 motor satelit yang memperkuat skuad merah Borgo Panigale pada musim depan. 2 motor pabrikan jelas akan jadi milik Francesco Bagnaia dan Marc Marquez di tim pabrikan Ducati Lenovo. Sedangkan 1 motor pabrikan masih dirundingkan. Apakah akan dilebuhkan ke VR46 atau Gresini yang baru saja memperpanjang kontrak Alex Marquez? Martin bergabung dengan Ducati lewat Prima Pramac Racing sejak 2021 dan 3 kali mendapatkan kans ke Ducati Lenovo Team. Namun ia selalu gagal mendapatkannya karena Ducati mengambil keputusan lain. Meski begitu, keputusan Ducati kali ini banjir pro dan kontra karena Martin tak terpilih meski sedang memuncaki klasemen. Ducati memilih Marquez yang meski merupakan 8 kali juara dunia dan sedang menduduki peringkat ketiga belum meraih kemenangan musim ini. Acosta yang bernaung di bawah manajemen yang sama dengan Martin tak menduga bahwa Ducati memilih Marquez dan membiarkan Martin pergi ke Aprilia Racing. Acosta menyadari memilih salah satu di antara Martin dan Marquez memang merupakan keputusan yang sulit. Namun rider Spanyol berusia 20 tahun ini juga yakin bahwa Martin lebih layak mendapatkan kans ke tim pabrikan Ducati karena menjadi rider Ducati paling konsisten di papan atas sejauh ini. Meski begitu, Acosta merasa ikut senang untuk Martin karena Martin akhirnya tetap mendapatkan kesempatan membela sebuah tim pabrikan yakni Aprilia Racing. El Tiburon bahkan yakin Martin bakal tampil sangat kompetitif di atas RRGP. Karena selain andal dalam beradaptasi, ia pasti punya hasrat besar mengalahkan Ducati. Sebagai catatan, Acosta dan Martin sama-sama dimanajeri Albert Valera yang juga merupakan manajer pribadi Alex Espargaro. Valera membantu Acosta mendapatkan kontrak Red Bull KTM Factory Racing, membantu Martin mendapatkan kontrak Aprilia Racing, dan membantu Espargaro mendapatkan kontrak Honda sebagai test rider.